pemirsa, bertemu lagi dengan saya Isnaini Mutiara Haq di Bincang-Bincang Pagi. Di program Bincang-Bincang Pagi kali ini, saya telah menghadirkan salah satu narasumber yang telah lolos dari program magang non-fleksif dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Silakan Mbak Fira untuk memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fira Syafira, saya dari Angkatan 22 dan saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan terakhir saya berasal dari kota Jogja, yang dimana lebih tepatnya ada di kota Bantul. Nah, baik, karena Mbak Fira ini sudah lolos dari program magang non-fleksif dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi mungkin boleh diceritakan sedikit apa sih hal yang bisa mendorong Mbak Fira untuk maju sebagai salah satu peserta yang magang non-fleksif ini? Baik, untuk pertama kita kan sudah mendapat mata kuliah jurnalistik di mana kita dipersiapkan untuk menjadi seorang wartawan, dan itu sudah sesuai dengan magang non-fleksif ini, di mana kita magang di Warta Magelang yang menerbitkan beberapa berita-berita. Dan tentunya saya ingin mengembangkan wawasan dan juga skill saya dalam membuat berita. Di dalam Warta Magelang ini kan kita diajarkan bagaimana membuat berita yang baik tentunya. Nah, jadi saya lebih paham setelah saya mendapatkan mata kuliah jurnalistik di semester 3, dan kita praktik langsung di semester 5 ini. Jadi kita mendapatkan pengetahuan dan juga lebih mendalami mengenai jurnalistik. Jadi kita nanti ketika kita sudah lulus dari perkuliahan, kita kan juga udah dibekali gitu loh Mbak, mengenai jurnalistik ini, dan kita semakin bisa membuat berita-berita yang lebih matang tentunya, agar ketika kita ingin bekerja, kita tahu gitu loh Mbak, cara kita membuat berita dan cara kita publish berita dan apa yang penting ditulis dalam berita tersebut gitu. Baik, jadi karena sudah ada background mata kuliah jurnalistik ini, jadi lebih mempermudah dan bisa mendorong keinginan untuk magang di Warta Magelang ini ya Kak? Iya benar. Nah, terus selama magang ini, ada nggak sih kesulitan atau yang dihadapi selama ini? Kalau kesulitan mungkin kalau kita dapat liputan di daerah-daerah yang lumayan jauh dari kita tinggal ini ya kan. Selama ini saya baru ngekos di daerah Tuguran. Semisal kita dapat di daerah Sawita, di daerah Pakis, atau yang agak jauh berapa kilometer, itu mungkin kesulitannya di situ karena kita juga boros bensin, terus juga keamanannya tidak terjamin gitu loh kalau ada apa-apa di jalan. Dan nanti kalau kita baru liputan ternyata hujan atau ada kesibukan ternyata tabrakan sama perkuliahan, ya itu yang susah. Begitu. Jadi untuk selanjutnya mungkin banyak teman-teman yang belum mengenal tentang Warta Magelang. Mungkin Mbak Fira bisa ceritakan bagaimana tempat Mbak Fira magang ini? Oh iya, Warta Magelang itu adalah sama seperti Kompas, terus sama seperti Suara Merdeka, dan web-web yang memang mengelola mengenai berita terkini. Dan Warta Magelang ini bisa orang lain juga menulis di situ. Nanti ada ikon di web Warta Magelang di mana kita mahasiswa atau umum bisa menulis di situ berupa artikel ataupun opini. Semisal kita sudah magang di situ, nanti kita akan langsung masuk ke editor dari Warta Magelang. Namun kalau umum, nanti kita masuknya ke bagian fitur penulisan umum, artikel dan juga opini. Jadi kalau Warta Magelang itu menerbitkan berita-berita yang dimana di daerah kabupaten maupun kota Magelang sendiri. Lalu untuk liputan itu kita dijadwalkan gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya itu acaranya hari ini, jadi kita ya harus upload ketika itu agar berita itu masih terkini dan masih baru. Kan kita ingin membaca berita itu pasti yang baru viral, maksudnya baru terjadi ya. Jadi memang kita peserta magang ini, anggota magang ini emang diperuntukkan untuk membuat berita secara cepat gitu. Baik, jadi Warta Magelang ini adalah tempat untuk menuliskan berita-berita terkini yang ada di Magelang ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman nih, apa saja sih tugas-tugas dari Mbak Fira selama magang ini? Oh baik, jadi kita kan di Warta Magelang ini ada 9 anggota atau 9 peserta magang yang masuk ke dalam Warta Magelang. Kita dibagi menjadi liputannya ada di Kabupaten Magelang dan juga Kota Magelang. Nanti Kabupaten Magelang ada 5 orang dan
Kota Magelang ada 4 orang dan saya kebetulan kebagian di Kabupaten Magelang. Nanti semisal ada acara atau festival yang memang patut untuk diberitakan karena menyangkut kepentingan banyak orang, nanti kita akan dibagi jadwal oleh penanggung jawab yang ada di Warta Magelang. Terus nanti kita udah di-share pamflet dan juga rondenya. Jadi kita hanya berangkat melihat sambutan dan penampilan tersebut. Nanti kita langsung buat beritanya gitu. Begitu. Mungkin bisa disebutkan Mbak Vira selama ini berarti sudah magang berapa lama ya? Kira-kira ada 1 bulan lebih 2 minggu. Nah, selama 1 bulan lebih 2 minggu itu keterampilan apa saja sih yang sudah Mbak Vira kuasai? Jadi keterampilan yang dikuasai setelah kita magang di Warta Magelang ini tentunya keterampilan kita menulis berita ya, karena di Warta Magelang ini kita dikasih template berita yang dimana kalau kita menulis berita itu harus judul yang ditulis dengan caps lock, terus nanti yang awalan itu ada web dari Warta Magelang, dimana nanti kita menuliskan kota yang kita buat liputan. Semisal kita liputannya di Kabupaten Magelang, kita nulisnya Kabupaten Magelang, terus tutup kurung Warta Magelang, tutup kurung. Nah itu langsung kita membuat beritanya, dan kita membuat beritanya tuh harus runtut gitu, sesuai ronde yang dilaksanakan dalam acara tersebut. Semisal acara itu nanti ada sambutan terlebih dahulu. Nah, kita itu buat beritanya ya sambutan dari PJ apa, bupati atau wali kota, terus langsung kita ke inti beritanya. Dan untuk yang terakhir itu nanti kita membuat opini masyarakatnya yang datang ke acara tersebut gitu. Jadi emang harus runtut sesuai rundown acara tersebut gitu. Baik, jadi sudah banyak ya keterampilan yang akhirnya didapatkan dari pengalaman magang tersebut. Nah, kan selama magang ini Mbak Vira sudah datang ke banyak event ini, begitu. Mungkin bisa diceritakan apa pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti magang ini? Mungkin pengalaman yang berkesan buat saya ini, kan saya juga belum pernah ya untuk wawancara dengan bupati, gubernur, atau wali kota Magelang, dan saya tuh masih takut gitu loh kalau berbicara dengan orang-orang yang notabene tuh pendidikannya lebih besar, lebih tinggi gitu loh. Tapi semenjak kami di Warta Magelang ini, kami diajarkan untuk kita kalau wawancara ya kita harus berani menanyakan pertanyaan apa yang memang itu patut diliput gitu, dimasukkan ke berita ya kita tanyakan gitu loh. Jadi di sana tuh jadi kita tidak ada ketakutan tersendiri untuk bertanya ke orang-orang, atau kalau kita mau mendapatkan informasi yang lebih jelas kita tanya ke senior wartawan kita. Sebelumnya kan saya masih takut-takut gitu loh Mbak kalau mau tanya, karena aduh kayaknya pendidikan kita tuh sangat jauh gitu loh, pemahaman kita tuh jauh banget, jadi kayak insecure gitu loh. Tapi ternyata di dalam Warta Magelang ini kita emang ya udah belajar aja, nggak apa-apa, tanya aja Kak, diwajarkan gitu loh, gitu jadinya enak. Jadi sudah banyak ya pengalaman berkesan yang Mbak Vira dapatkan dari magang ini. Terus dari pengalaman selama magang ini ada nggak sih mungkin rekan dalam tim yang membuat Mbak Vira tuh kesulitan dalam proses magang ini? Mungkin ada ya, karena waktu kita liputan tuh berbeda-beda dengan kesibukan kita masing-masing. Jadi ada satu orang peserta magang yang memang itu sedang menjalankan atau mengikuti organisasi atau sedang sibuk di kampus. Jadi itu kita menyesuaikan waktu dengan dia tuh agak susah. Mungkin kesulitannya itu. Nah, mungkin dari kesulitan tersebut nih Mbak Vira, ada nggak sih hal-hal yang membedakan dari selama proses perkuliahan ini dan proses magang? Mungkin ada ya, karena kalau kita kuliah ini kan terstruktur ya untuk jadwalnya. Jadi kalau kita malam tuh udah menyiapkan materi apa yang nantinya akan dipelajari di perkuliahan. Berbeda dengan ketika kita magang. Kalau kita magang tuh jadwal yang dikirim sama Warta Magelang itu kadang dadakan, jadi kita tidak bisa siap-siap. Jadi kalau kita tuh harus standby gitu loh, ibaratnya kayak ini disuruh liputan jam segini ya kita harus berangkat jam segitu. Jadi mungkin perbedaannya di situ, dan kita lebih kan kalau kita di luar tuh kita jadi lebih mengembangkan diri kita gitu loh. Kalau kita di kampus tuh kita cuma kuliah, mendengarkan dosen, kita bertanya, terus kita pulang. Udah berbeda dengan magang, kita di luar ini Kak menerapkan pembelajaran yang selama ini kita terima di perkuliahan selama 5 semester ini gitu. Baik,
Banyak sekali yang telah Mbak Fira sampaikan dari pengalaman-pengalaman magang dan juga apa saja yang telah didapatkan dari magang non-fleksib dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Mungkin untuk closing statement-nya, adakah saran atau yang ingin disampaikan untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang lain? Baik, mungkin sarannya buat mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dan Indonesia, kalian bisa ikut magang non-fleksib ini karena memang ini diperuntukkan untuk mahasiswa seperti kita, karena jurusannya sama ya, jurnalistik. Kalau peminatan kalian jurnalistik, dan itu sesuai dengan skill kalian gitu loh. Kalau kalian mau magang di non-fleksib ini, terutama di Unata Magelang. Nanti juga ada magang non-fleksib di Fast FM, dimana itu juga sama seperti liputan berita. Jadi jangan takut untuk magang. Nah, mungkin itu dia yang bisa disampaikan oleh Mbak Fira. Mbak Fira, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya meluangkan diri untuk hadir di acara Bincang-Bincang Pagi. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut magang non-fleksib, mungkin bisa mencari informasi mulai dari sekarang. Sekian Bincang-Bincang Pagi dari kami. Selamat tinggal.